Halo, selamat pagi Bapak-Bapak semua, pemirsa di Gul TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya Toran Waibro kembali menjumpai Anda dalam program acara Dialog Kaos, Kabar Otonomi Khusus. Edisi hari ini, Selasa 25 November 2025. Pemirsa, pada Dialog Kaos pagi ini, kita akan membahas lebih dalam soal kabar Otsus Jilid 2, bagaimana pengolahan dan juga penggunaan dana Otsus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul. Untuk itu, kami akan membahasnya bersama 3 narasumber yang luar biasa dan cantik-cantik. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Maria Erta Biarop selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, baik. Kemudian narasumber yang selanjutnya ada Ibu Vera Resubun selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Kak Carul, baik, luar biasa. Kemudian selanjutnya ada Ibu Cynthia Ike Valencia selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Pencatatan Data Kekerasan Perempuan dan Anak bidang Perlindungan Perempuan. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, puji Tuhan baik Kakak. Tanpa menunda-nunda lagi waktu dan kesempatan, kita langsung masuk saja dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Sudah siap Ibu? Siap. Diskusi santai saja. Baik. Saya izin ke Ibu PLT Kepala Dinas Ibu. Mungkin Ibu bisa berbagi bersama kami secara sederhana dana Otsus Jilid 2 ini digunakan pada sektor atau bidang apa saja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul. Silakan Ibu. Iya, baik. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami mempunyai 3 bidang dan 1 unit pelayanan, yaitu PTD, 1 bidang perlindungan anak, 1 bidang perlindungan perempuan, dan 1 bidang PUG, pengurus taman gender. 3 bidang ini tambah 1 UPTD. Setiap bidang kami mempunyai mulai dari tahun 2023 kami mendapatkan dana Otsus atau block grant yang non fisik. Untuk 2023 kami mendapatkan dana Otsus yaitu sebesar 1.300.000.000. 1.300.000.000 itu saya membagi kepada 3 bidang, rata-rata 6 sampai 800 per bidang. 800 untuk UPTD 100 sampai 150. Dalam proses setiap bidang dan perencanaan itu bidang-bidang yang memasukkan program dan kegiatannya per bidang. Untuk dari 2023 sampai dengan 2024-25 ini. Baik Ibu. Kemudian mengapa perempuan dan anak serta kesetaraan gender ini menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan dana Otsus Jilid 2? Iya, karena pada akhir-akhir ini khusus untuk pemberdayaan perempuan kami mendapat dana Otsus karena tindak kekerasan yang terjadi pada lingkungan atau daerah tertentu. Tindak kekerasan itu semakin meningkat sehingga dana Otsus dan yang terjadi juga paling rata-rata itu yang terjadi pada OAP, sehingga kami mendapatkan dana Otsus ini. Kami membuat program yaitu untuk bidang anak, yaitu program pemenuhan hak anak. Untuk bidang perlindungan perempuan yaitu program perlindungan terhadap perempuan yang mendapatkan kekerasan. Sedangkan untuk PUG yaitu programnya peningkatan kualitas hidup ekonomi keluarga. Sedangkan khusus untuk UPTD yaitu dia melayani kekerasan, yaitu kekerasan terhadap anak, perempuan, dan bagi
bukan hanya untuk perempuan tetapi bagi siapa saja yang mengalami kekerasan, biasanya mereka melaporkan kepada UPTD. Baik, terima kasih banyak Ibu jawabannya. Saya izin untuk ke Ibu Kabid Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, Ibu. Ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami nih, program apa saja yang menjadi prioritas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan siapa saja penerima manfaat utama yang ditargetkan melalui program tersebut. Karena kan seperti yang kita tahu, dana otsus ini kan diperuntukkan untuk orang asli Papua ya Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Khusus untuk bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, tentunya ada 2 program. Pertama, program pemenuhan hak anak, dan yang kedua, program perlindungan khusus anak. Sehingga sasarannya adalah kepada anak-anak Bovendigul yang berkaitan dengan otonomi khusus, berarti sasaran kita adalah anak-anak asli OAP yang ada di Kabupaten Bovendigul. Jadi kami punya 2 program itu, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Demikian. Kemudian Ibu, terkait dalam merencanakan program tersebut ini Ibu, apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya bidang pemenuhan hak anak ini, turun langsung mendengarkan kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak mungkin di kampung-kampung atau mungkin di Bovendigul yang seperti apa Ibu? Iya, terima kasih. Kenapa kami melakukan program-program ini yang sudah berjalan lewat dana otsus? Tentu karena kami mendengar aspirasi dari masyarakat. Kami melihat kenyataan di distrik, di kampung-kampung. Oh, ternyata mereka membutuhkan program ini. Setelah melihat, lalu berkoordinasi dengan Bamuskam, kepala distrik, masyarakat yang ada, sehingga itu menjadi program prioritas kami ketika akan dilakukan pada tahun berikutnya. Itu berdasarkan kita studi, kita melihat apa yang terjadi di lapangan dan mendengar masukan usul saran dari masyarakat, dari orang tua yang ada di Kabupaten Bovendigul. Demikian. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin untuk ke Ibu Kasih. Mungkin Ibu bisa menjelaskan untuk bidang perlindungan perempuan ini Bu, pemberdayaan perempuan maksud saya Ibu. Program apa saja yang menjadi prioritas pada bidang pemberdayaan perempuan dan siapa saja penerima manfaat utama yang ditargetkan melalui program tersebut? Karena yang kita tahu ya Ibu ya, bahwa dana otsus ini kan diperuntukkan untuk orang asli Papua Ibu. Seperti apa? Baik, terima kasih Kakak Jaruk ya. Untuk diketahui, sebelumnya saya meluruskan dulu, saya di perlindungan perempuan, bukan pemberdayaan perempuan. Memang dari bidang kami ada 3 bidang, perlindungan perempuan, kemudian ada bidang perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak, dan ada arus utama gender pemberdayaan perempuan yang mungkin Kakak Jaruk paling masuk adalah bidang PUJ ya. Tetapi mungkin saya bisa mencoba untuk mengcovernya bersama-sama dalam 2 bidang ini. Kenapa pemberdayaan dan perlindungan perempuan ini penting dan harus mendapat dana otsus ya? Kita tahu bahwa kalau kita berbicara tentang perlindungan perempuan saja, itu perempuan ini kan rentan dengan faktor diskriminasi, rentan dengan kekerasan gender, rentan dengan ketidakadilan, kemudian juga kesehatan reproduksinya. Nah ini yang dicoba untuk di-cover oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan melalui dana otsus untuk membackup hal-hal ini. Artinya membuat program yang memang khusus untuk perempuan, perlindungan perempuan dan memberdayakan perempuan dari faktor-faktor yang sudah saya sebutkan tadi ya, latar belakang tadi, diskriminasi, kemudian kekerasan, kemudian kesehatan reproduksinya, itu semua kami lihat karena memang membutuhkan itu. Masyarakat Papua ini kan berbeda dengan, minta maaf ya, berbeda dengan masyarakat yang lain yang tingkat taraf pendidikannya lebih sejahtera, lebih tinggi seperti itu ya. Kalau kita bicara tentang masyarakat asli Papua, sangat memprihatinkan sehingga kita harus turun terjun langsung untuk membantu mengangkat harkat dan martabat para perempuan yang ada di Kabupaten Bovendigul. Demikian. Baik Ibu. Untuk program-programnya seperti apa ini? Kalau di perlindungan perempuan sendiri,
kami punya program utama yaitu perlindungan perempuan. Memang khusus, kenapa bidang ini memang hanya khusus untuk perlindungan perempuan, tidak memberdayakan dan sebagainya. Karena memang kebutuhan perlindungan akan kesejahteraan kekerasan ini, artinya melindungi masyarakat perempuan korban kekerasan ini sangat urgent, ya. Sehingga kami punya program utama adalah perlindungan perempuan. Nah, di tahun 2024-23 kayaknya kami tidak 22 tidak mendapat, ya. 2024 kami punya 2 program perlindungan perempuan. Yang kami lakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan. Ini kami meningkatkan seperti aparat kampung, kemudian PKK kampung, kemudian tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang ada di distrik yang kami kunjungi. Kebetulan di situ kami ke distrik Popi, kemudian distrik Ki, dan juga Subur. Tahun 2024 itu kami berkoordinasi dengan mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka, sehingga mereka mengetahui, aparat kampung mengetahui, memahami bagaimana caranya ketika ada kasus kekerasan, mereka bisa dengan swadaya mereka sendiri bisa mengamankan dulu korbannya. Yang penting kan kita amankan dulu korbannya. Lalu langkah-langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kegiatan satunya lagi selanjutnya yaitu kegiatan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten kota. Ini kegiatan ini berupa bantuan spesifik. Kami memang ada sosialisasi juga tentang undang-undang PKDRT dan kesehatan, tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Namun utamanya kami membantu untuk memberikan bantuan berupa pakaian layak pakai, kemudian sembako. Kenapa kami perlu? Karena menurut kami daerah 3T yang kami tuju adalah Kombut dan Ninati tahun 2024. Kenapa kami perlu untuk ke sana? Ya, karena kami melihat bahwa itu adalah daerah 3T yang membutuhkan penanganan. Artinya begini, kekerasan itu bisa terjadi hanya karena keinginan seseorang, tetapi karena ada kesempatan. Ketika seseorang tidak memiliki pakaian yang layak, akhirnya sobek seperti itu, ya. Maka mengundang orang lain juga, perilaku kejahatan itu timbul seperti itu. Jadi kami memberikan bantuan berupa pakaian dan juga sembako. Kenapa sembako kami berikan? Karena untuk memenuhi gizi para penyintas korban kekerasan. Karena kita tahu bahwa masyarakat yang ada di distrik-distrik kampung ini sangat rawan dengan kekerasan. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ya kita di masyarakat Papua ini sudah terbiasa dengan kekerasan itu identik dengan hal biasa, bukan tabu, hal biasa. Jadi orang baku pukul orang ini sudah biasa saja, seperti itu, ya. Padahal itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Karena tidak jarang kita di Papua ini kekerasan itu sampai mengakibatkan luka fisik yang permanen, kemudian bahkan ada yang kehilangan nyawa. Nah, ini yang harus dihindari dan harus segera di cover oleh pemerintah setempat, Kabupaten Bovendigul tentunya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu jawabannya. Saya izin untuk ke Ibu PLT Kepala Dinas ini, Ibu. Terkait dengan program-program yang sudah disebutkan tadi nih, Ibu. Bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini dalam memastikan dana otsus ini tuh bisa tepat sasaran dan mendukung pembangunan SDM khususnya perempuan dan anak di Bovendigul ini? Iya, seperti tadi sudah diutarakan oleh Ibu Vera, bahwa kami melihat situasi permintaan itu di setiap distrik, bahwa ada kebutuhan, ada kekerasan di sini, ada anak-anak yang tidak diperhatikan mungkin di kampung ini, sehingga setiap bidang itu membuat program sesuaikan dengan data dan kondisi real yang ada di lapangan. Yang selama ini dari setiap bidang mereka melakukan program, membuat satu program kegiatan itu dengan cara situasi dan kondisi yang memang benar-benar ada terjadi di tempat itu, sehingga program itu ditujukan langsung tepat sasaran, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu jawabannya. Saya izin untuk ke Ibu Kabit
pemenuhan hak anak ini, Ibu. Iya. Terkait dengan program-program yang tadi sudah Ibu sebutkan, kalau kita lihat dari 2023 sampai 2025 ini, Ibu, program apa yang paling dirasakan atau paling berdampak nyata bagi anak-anak di Bovendigul ini, Ibu? Seperti apa? Kalau dirasa nyata itu mungkin nanti kita bisa tanya kepada anak-anak, kepada ini, tetapi kalau kami merasa semua program yang kami lakukan ini kami sudah melakukan yang terbaik. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan juga Bapak Kakak Carut, kami melakukan kegiatan ini juga berkaitan dengan locus stunting, ya. Jadi di mana ada locus stunting kami juga melaksanakan program dan kegiatan ini, sehingga apa yang menjadi PR berkaitan dengan stunting, lalu berkaitan dengan tupoksi kami, itu kami sudah laksanakan di situ, sehingga mungkin bisa menurunkan sedikit kasus stunting ini, mengurangi, ya, meminimalisir, dan juga apa yang menjadi tujuan kita berkaitan khusus kami kalau bidang anak, berarti berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak itu kami sudah terlaksana sesuai dengan apa yang kita siapkan dan kemampuan kami. Tentunya kami melakukan yang terbaik sehingga apa yang menjadi tujuan itu bisa tercapai. Kami belum tahu pasti ini anak-anak betul merasakan ini atau tidak. Itu pertanyaan itu berarti nanti itu PR kakak dorang untuk menanyakan kepada anak-anak. Tentu akan mendapatkan jawaban di situ. Pasti ada jawaban belum maksimal, ada kurang, itu tentunya nanti akan menjadi catatan buat kami supaya bisa lebih memaksimal lagi kalau masih ada yang kurang. Tetapi dari pihak kami mengklaim bahwa kami sudah melakukan yang terbaik. Demikian, Kak. Baik, Ibu. Ya. Kemudian terkait kekerasan terhadap anak ini. Ya. Apakah ada layanan khusus untuk perlindungan korban kekerasan yang didukung dari Dana Otsus ini, Ibu? Baik. Nah, nanti jawaban saya ini juga bisa ditambah oleh Ibu Ike, karena ini kami punya tadi seperti tadi di awal Ibu sudah sampaikan, kami punya UPTD, layanan teknis, ya. Jadi berkaitan dengan kekerasan, tentu kami pasti lewat tupoksi kami berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan, menangani semua kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Itu yang saya bisa jelaskan secara umum. Tapi secara khusus nanti mungkin Ibu Ike bisa tambahkan, karena ini mereka langsung teknis seperti itu. Silakan Ibu Ike bisa tambahkan langsung supaya menyelesaikan pertanyaan ini, ya. Baik, ini saya jawab dari mana dulu nih? Mungkin Ibu penanganan kekerasan. Penanganan kekerasan dulu, ya. Baik. Untuk kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, ya, kami punya UPTD yang bergerak untuk membantu tusinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memerangi, menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kekerasan perempuan dan anak. Kasus kekerasan perempuan dan anak ini kami biasanya melakukan yang terbaik tentu dengan kebutuhan korban. Seandainya korban ini menginginkan untuk dimediasi, kami lakukan mediasi. Tentunya sebelumnya itu ada asesmen dulu, kebutuhannya seperti apa, kita lihat dulu, di konseling dulu, seperti itu, ya. Tidak serta-merta begitu kasus langsung kita ke konseling, kita mediasi, tidak. Tapi ada tahap-tahapannya. Kami harus konseling, panggil korbannya, panggil tersangkanya, seperti itu, ya, pelakunya, untuk nanti sama-sama kita dudukan dalam satu waktu untuk sama-sama mediasi. Kenapa? Karena di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini bukan dinas untuk menceraikan orang, kemudian bukan dinas untuk menjudge orang, kamu salah ini, kamu tidak boleh seperti itu, tidak, ya. Tetapi Dinas Pemberdayaan Perempuan lebih pada humanist, artinya penyelesaian persoalan itu lebih kekeluargaan, lebih manusiawi lah kalau kita mau bicara, ya. Lebih melihat kebutuhannya. Kenapa sebuah ini bisa terjadi? Pengertian-pengertian itu yang kami terapkan dalam hal mediasi. Kemudian juga kami melakukan penanganan korban kekerasan, laporan-laporan ini juga dengan
merujuk. Misalnya kebutuhannya adalah merujuk ke kepolisian, maka akan kami rujuk dan kami dampingi. Tidak serta-merta setelah kami rujuk sudah seperti itu saja, tapi kami mendampingi. Ibu Kepala OPTD, kemudian ada staf-staf dan teman-teman OPTD juga mendampingi sampai di mana proses ini berjalan, dan tidak tahun ini cukup terlihat banyak-banyak kasus yang masuk untuk diproses P21 dan tidak juga sedikit yang dicabut, karena itulah kekurangan kami di Kabupaten Bovendigul. Artinya seperti ini, ketika ada kasus kekerasan, bukan kita kalau di orang-orang di luar Papua akan meneruskan anak saya diperkosa misalnya ya, anak saya diperkosa harus ditindaklanjuti, harus ada efek jerak gitu ya. Tapi kalau kami di sini selalu berpikir dengan masalah adat, masalah kekeluargaan. Akhirnya ini yang membuat kami juga, kalau mau ditanya nanti hambatan, inilah salah satu hambatan juga SDM yang kurang ya. Sehingga pelaporan-pelaporan itu kebanyakan mengambang seperti itu, tidak selesaikan, bukan hanya tingkat kami tapi juga tingkat kepolisian, karena dicabut laporannya padahal sudah siap untuk P21 seperti itu. Ini banyak kasus seperti itu. Ini yang mungkin kita akan lebih gigih lagi untuk berkoordinasi dengan sektor terkait hal ini. Seperti itu. Ini yang bisa saya jawab terkait kekerasan ya, pelaporan kasus kekerasan. Iya. Baik Ibu, pertanyaan yang sama Ibu seperti Ibu Kabid Pemenuhan Hak Anak ini Ibu, terkait dengan program-program yang tadi sudah Ibu sebutkan ini Ibu, program apa saja di bidang perlindungan perempuan yang paling berdampak bagi perempuan ini di Bovendigul ini Ibu? Kalau bicara GONG, ya saya cuma punya satu bidang, satu program ya. Semua apa yang kami lakukan, sub-sub kegiatannya itu GONG semua. Artinya gini, kenapa saya bilang GONG semua? Karena masyarakat kita ini kan masyarakat awam yang tidak pernah tersentuh dengan media sosial. Mungkin sekarang ini anak-anak kecil saja baru paham ya. Tapi orang-orang tua-tua yang sekitar usia 30 ke atas itu kan masih kita mau bilang gaptek ya. Masih buta dengan internet, dengan media sosial. Jadi mereka belum paham tentang undang-undang PKDRT seperti apa. Sehingga ketika kami ke sana mensosialisasikan ada undang-undang PKDRT, kemudian kami mengajak aparat kampung, kemudian LMA, kemudian pemerhati semuanya untuk duduk rembuk persoalan ini. Walaupun lambat tetapi ada progresnya. Yang dulunya ketika pelaporan dari kampung-kampung itu tidak nampak, sekarang sudah mulai nampak satu persatu. Memang tidak drastis berubah karena ketika kita berbicara tentang merubah mindset orang manusia itu harus perlahan ya, tidak semudah kita membalik telapak tangan seperti itu, tetapi harus pelan-pelan sehingga mereka bisa paham benar tentang sejatinya hak mereka itu seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau mau tanya GONG, semuanya GONG di pemberdayaan perempuan. Kenapa? Karena kami sudah mencurahkan seluruh kemampuan sumber daya yang kami miliki untuk menjalankan tugas kami sebagai ASN yang berdinas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih Ibu. Saya izin untuk kembali ke Ibu Kabid Pemenuhan Hak Anak ini Ibu. Baik. Untuk anak-anak itu dukungan seperti apa yang difokuskan melalui dana otsus ini? Apakah mungkin hak hidup anak seperti mungkin pendidikan, kesehatan, atau mungkin perlindungan dari KDRT mungkin seperti apa nih Ibu? Baik, untuk program-program yang kami laksanakan di bidang anak tentunya dia mengarah dari 4 program utama dari otsus. Itu yang kami laksanakan dalam bentuk-bentuk kegiatan. Tentunya akan dia berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup anak, yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan ekonomi ya, seperti itu Kak Kacar. Jadi saya garis bawahi bahwa program yang kami lakukan itu dia berdasarkan 4 program utama dari otsus itu yang kami teruskan lewat program-program kegiatan yang sudah kita jalani selama ini. Kalau kami bidang anak sendiri baru tahun 2023 menerima dana otsus ya, sehingga sejak 2023 ini yang kami laksanakan berdasarkan amanat itu tadi. Demikian Kak Kacar. Baik Ibu. Saya penasaran Ibu terkait dengan anak-anak muda yang masih berkeliaran di jalan-jalan dan lain sebagainya. Apakah ada upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya hak
bidang pemenuhan hak anak ini yang mungkin bisa menggandeng anak-anak muda tersebut untuk lebih baik lagi ke depannya seperti apa ya? Baik, ini memang menjadi keprihatinan kita bersama ya, karena lewat kebijakan program kami sudah lakukan. Bahkan saya sendiri pernah di awal tahun tuh terjun langsung bersama teman-teman dari Satuan Polisi Pamong Praja, itu terjun langsung untuk melihat tempat-tempat di mana ada perempuan, ada anak di situ, lalu saya sosialisasi. Ya, Ibu, maaf ini sudah jam 8:30, bahkan 8:30, ini harusnya sudah tidur anak-anak. Apakah sudah makan, sudah belajar, sudah mandi, seperti itu. Jadi program-program kegiatan tetap kami laksanakan, tetapi lewat tugas dan fungsi tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya secara pribadi juga saya melakukan itu, sehingga ini menjadi keprihatinan kita bersama. Tetapi begini Kakak Caruk, kalau melihat situasi yang ada ini, kalau kami Dinas Pemberdayaan Perempuan kerja sendiri tidak bisa. Kita harus bekerja sama. Ini sesuai amanah Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa dalam hal memenuhi pemenuhan hak anak dan melindungi hak-haknya itu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, keluarga menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga ada OPD-OPD teknis terkait yang harusnya kita berjalan bersama. Kita harapkan ke depan itu kita bisa jalan bersama, sehingga kami tidak bisa kalau melakukan ini sendiri, tidak bisa. Kita mama-mama baru pergi malam-malam ke tempat itu juga resiko. Kami butuh teman-teman yang lain, Satpol PP, ya, pokoknya lintas OPD yang lain yang berkaitan tentunya, sehingga ini apa yang menjadi persoalan ini bisa terselesaikan. Kalau kami sendiri tidak bisa, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh OPD teknis terkait untuk dukungan kerjasama pemerintah, pemerintahan distrik, ya, LMA. Kami butuh kerjasama dari berbagai elemen yang ada di Kabupaten Bovendigul, sehingga seperti yang tadi pertanyaan tadi itu bisa terjawab, begitu. Itu memang menjadi concern perhatian kita semua. Kami sekali lagi saya garis bawahi, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan sudah melaksanakan yang terbaik melalui sosialisasi, edukasi, lewat program-program kebijakan. Tidak hanya di distrik, di kampung-kampung kami turun untuk melaksanakan itu. Tetapi kalau masih ada, berarti ini PR kita bersama. Begitu Kakak Caruk. Baik, terima kasih banyak Ibu jawabannya. Namun kita akan break sebentar ya Ibu ya. Iya. Bapak-bapak semua, kita akan break iklan sebentar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Bapak-Bapak, saudara semua, masih bersama kami, masih dalam Dialog Kaos, membahas tentang kabar Otsus Jilid 2, bagaimana pengelolaan kemudian penggunaan dana Otsus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul. Baik, kita langsung saja melanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab kita ya. Baik, saya izin untuk ke Ibu PLT Kepala Dinas, Ibu. Dalam menangani kasus-kasus perempuan dan anak ini kan pasti tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait nih. Bagaimana DP 3A ini bekerja sama dan berkoordinasi dengan OPD lainnya seperti apa? Iya, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan selama ini kami bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, yaitu dengan cara jejaring. Dengan cara jejaring yaitu dengan Polres, dengan dari rumah sakit, puskesmas, dinas sosial, dengan cara jejaring, dan kita MOU untuk bekerja sama. Cuma untuk sementara dari 2024 ya, untuk 2024 ini kami kendala karena memang anggaran. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan itu kami kendala karena anggaran. Sehingga kami mau melakukan jejaring untuk dinas-dinas terkait untuk sama-sama duduk
melakukan satu MOU seperti tadi Ibu Vera yang awalnya ada memberitahukan bahwa keadaan situasi yang terjadi di Bovendigul itu sudah semakin, anggap saja sudah semakin darurat ya. Anak-anak remaja maupun anak itu dari jam 7 sampai jam 12, jam 1 malam itu masih ada di emperan-emperan toko, kios. Kami dari Dinas Pemberdayaan, kami melihat, kami mau bertindak, tetapi kami tidak bisa sendiri. Kalau hanya pergi bilang, pulang, belum tentu anak-anak itu mau mendengarkan. Tetapi kalau kami sudah bekerja sama dengan aparat seperti kepolisian, dengan Satpol PP, mungkin di jam-jam tertentu itu kita bisa adakan kerjasama untuk turun ke tempat-tempat yang menjadi kumpulan-kumpulan anak-anak muda, karena ini bukan hanya anak muda ya, dari umur 7 tahun sampai dengan 18 bahkan 20 lebih itu sudah ada di pinggiran-pinggiran jalan. Lebih banyak itu anak-anak yang sekarang usia remaja yang ada, yang memang itu kami melihat sendiri. Cuma kami mau melakukan satu kegiatan itu, cuma kami terkendala karena anggaran kami terbatas. Mungkin seperti itu. Baik Ibu. Ibu selaku PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul ini Ibu, bagaimana Ibu melihat data atau mungkin indikator yang dipakai ini seperti apa sehingga bisa menjadi bukti nyata bahwa perempuan dan anak di Bovendigul ini makin terlindungi atau makin berdaya lagi berkat adanya dana otsus ini Ibu? Iya. Seperti apa? Sekitar 2023 untuk pelaporan dari seperti kekerasan fisik, pemerkosaan, itu masih jarang orang melapor. Tetapi dengan adanya dari tiap-tiap bidang terkait, mensosialisasikan ke setiap distrik, kampung, sehingga banyak ibu-ibu, anak atau bukan hanya perempuan, tetapi ada bapak-bapak juga yang semakin meningkat untuk datang secara sadar, sukarela untuk datang melapor ke kami. Karena di kami kan ada UPTD, unit pelayanan terpadu khusus untuk kekerasan fisik, pemerkosaan ataupun yang psikis. Penelantaran. Karena kebanyakan bapak-bapak ini psikis, terus mungkin pelantaran anak, itu biasanya mereka datang lapor di UPTD dan itu semakin meningkat, sehingga itu sebagai tingkat kita untuk mengukur bahwa sebelum kita mensosialisasikan, tingkat melapor itu rendah, tetapi semakin kita mensosialisasikan ke masyarakat, tingkat pelaporan itu semakin tinggi. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu jawabannya. Saya izin untuk ke Ibu Kabid Pemenuhan Hak Anak ini Ibu. Ibu, apakah dalam menjalankan program-program ada kendala apa sejauh ini? Misalnya mungkin soal anggaran atau jangkauan distrik yang jauh atau mungkin tenaga pendamping yang kurang ini. Seperti apa Ibu? Iya. Baik, terima kasih. Selama kami melaksanakan kegiatan dana otsus ini, kendala utama itu tadi, yang tadi ketiga Kakak Charu sudah sampaikan, tenaga pendampingan. Lalu tadi Ibu sudah sampaikan, artinya keterbatasan. Sedangkan kalau kami mau sampai ke lokus-lokus kegiatan yang ada di kampung-kampung itu, kan terbatas tuh. Jadi, tapi kami berupaya semaksimal mungkin, walaupun ada kendala tadi ya, pendampingan, dengan terbatasnya itu kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ya. Tapi kendala tadi itu tenaga pendampingan, lalu apa yang kami sampaikan kadang mungkin harus 1-2 kali ya, tidak 1 kali aja terkait sosialisasi, advokasi itu kalau 1 kali saja kami rasakan kurang. Tetapi kita ini kan ada 112 kampung, jadi harus terlayani semuanya. Cita-cita kami, harapan kami ini semua bisa terlayani. Tetapi kan dengan keterbatasan itu tentu kita akan melakukan secara bertahap. Jadi sehingga kadang kami merasa
sosialisasi advokasi yang kami lakukan kurang, ya, sehingga nampaknya belum paham ini, harus diulangi lagi. Tetapi tidak mungkin tahun depan kita ulang di tempat yang sama, kita harus ke tempat lain lagi, begitu. Dan kita tentunya yang kita lakukannya juga berkaitan juga dengan lokus-lokus stunting, sehingga semua program ini bisa terlaksana dengan baik, begitu Kak Cara. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Mungkin Ibu Kepala Seksi ada yang ingin ditambahkan terkait dengan kendala apa sejauh ini yang dirasakan dalam bidang perlindungan perempuan, Ibu? Iya, kalau di bidang perlindungan perempuan, saya rasa setiap bidang punya persoalan yang 11-12 ya, sama. Kenapa ya? Karena yang tadi seperti sudah saya sampaikan, Ibu juga sampaikan rendahnya SDM ya. SDM ini tidak bisa satu kali, dua kali kita sampaikan, tapi berulang kali. Mungkin satu kali kita bisa nyampe 1-2 orang yang paham. Tapi dengan harapan 1-2 orang itu akan membawa teman-temannya lain untuk paham. Itu yang selalu kami lakukan ketika kami melakukan advokasi, kami melakukan peningkatan kapasitas. Kami menyampaikan kepada para aparat kampung, para ibu-ibu PKK yang kami rasa kalau seorang sudah memegang jabatan kepala kampung PKK itu kan wawasannya sudah agak sedikit bertambah dibandingkan dengan masyarakat awam lainnya ya. Jadi kami selalu menitipkan pesan bahwa tolong jadi corong bagi tetanggamu, tolong jadi corong bagi masyarakat yang ada di tempat sini, supaya apa yang kami lakukan saat ini tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan saat ini bisa berbuah, mungkin bukan sekarang, tetapi beberapa tahun yang akan datang pasti akan berbuah. Kami percaya itu bahwa apa yang kami tabur sekarang, hasilnya bukan sekarang, tapi hasilnya akan ada di kedepannya, akan membuat Bovendigul ini semakin sejahtera lagi, dimulai dari perempuan dan anak tentunya. Karena kalau kita bilang mau sediakan bapak-bapak ya, bapak-bapak dulu tidak pusing. Kalau mama-mama pasti akan pusing dengan anak, dengan pertumbuhan daerah ini. Itu tugasnya mama-mama dan anak. Itu salah satu fungsi tadi kenapa perempuan perlu dilindungi, anak-anak perlu dilindungi ya. Kemudian hambatan lagi adalah juga kami seperti yang sudah disampaikan juga dengan Ibu sebelumnya, hambatan kami juga masalah koordinator. Koordinasi antar jejaring ini juga masih sulit. Kenapa? Karena sejak tahun 2021 kami dari dari P2TPA berubah menjadi UPTD PPA, dan sampai saat ini kami belum punya pejabat definitif yang ada di P2TPA UPTD PPA. Nah, pejabat definitif ini artinya dia kepala UPTD yang harus bekerja mengcover semua masalah ini. Tetapi karena tidak ada, akhirnya kami keterbatasan. Mau melangkah juga, aduh, kita punya kewenangan juga terbatas. Sehingga apa yang akan dilakukan juga semua serba terbatas. Sehingga kami berupaya di akhir tahun ini kami akan ada dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi OPD untuk membangun kembali MOU kerjasama antar OPD. Kemudian kami membuat jejaring lebih solid lagi dan menerbitkan surat SK yang bisa dipakai untuk menjadi rekomendasi. Kami meminta untuk adanya pegawai definitif di UPTD PPA. Seperti itu. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih banyak Ibu jawabannya. Saya izin kembali ke Ibu PLT Kepala Dinas, Ibu. Kalau ada perempuan atau anak yang butuh perlindungan, bagaimana caranya agar bisa langsung mendapat bantuan dari Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak ini, Ibu? Seperti iya. Kalau memang ada yang membutuhkan perlindungan atau pertolongan pada saat itu, biasanya mereka telepon, kami jemput kami. Kalau memang kekerasan itu kami bisa pisahkan, yang kena kekerasan itu kami mempunyai rumah aman ya. Kami biasanya taruh di rumah aman. Tetapi kalau memang persoalannya yang bisa diselesaikan saat itu untuk mediasi, bukan mediasi, tetapi saat itu kita bisa melihat apakah persoalan kekerasan ini bisa kita bicarakan terus dipulangkan, kita pulangkan. Tetapi kalau memang
persoalan kekerasan ini tidak bisa kita pulangkan, kita biasa langsung masukkan ada rumah aman. Seperti itu. Dengan cara telepon. Kalau telepon bisa kita jemput dan kita datangi langsung. Kita bawa, kita cross check kembali identitas, KTP, semuanya kita ambil data dulu. Ya. Apakah ini perlu penanganan khusus atau tidak, seperti itu. Mungkin Ibu Kepala Seksi ada yang mau izin akan Ya. melengkapi ya, karena memang kebetulan saya di tusi saya di situ Ya. tipe ya. Jadi kalau ada korban yang mau meminta bantuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPT PPA, maka korban bisa datang langsung ke kantor dinas. Kami belum punya gedung sendiri, kantor sendiri untuk UPT PPA karena keterbatasan lagi tadi ya, keterbatasan anggaran, sehingga kami masih bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bisa datang langsung di kantor. Kami buka setiap hari jam kerja, kemudian bisa juga ke kantor polisi. Kantor polisi baik di Polres maupun di Polsek ada UPPA-nya, ada PPA yang menangani kasus kekerasan perempuan dan anak. Korban siapa saja yang bisa melapor? Korban kekerasan fisik, psikis, kemudian seksual dan penelantaran atau kekerasan ekonomi, itu boleh datang melapor. Dan kami juga tidak sedikit, walaupun ini di luar keharusan ya, tapi kami memberikan nomor handphone kami ke siapa saja. Jadi ketika ada korban, mereka biasa melapor bisa by phone kepada kami. Walaupun itu nomornya nomor pribadi kami ya, tapi mereka beberapa korban ada yang kenalan, mereka menghubungi, oh iya nanti saya ada kenalan dengan Ibu Pemberdayaan, mereka menghubungi kami atau Kepala UPTD langsung, seperti itu. Begitu. Baik, terima kasih Ya. banyak Ibu jawabannya. Saya izin untuk ke Ibu Kabid Pemenuhan Hak Anak ini, sebagai closing statement. Oke. Apakah ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada anak Bovendigul nih agar tetap berdaya, kemudian aman dan percaya diri nih? Silakan. Mohon Baik. izin Ibu langsung lihat ke kamera. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada seluruh anak-anak yang ada di Kabupaten Bovendigul bahwa anak-anak sekarang didukung oleh pemerintah lewat program-program, kebijakan program yang begitu banyak, juga melalui dana otonomi khusus yang sudah dibagikan kepada setiap OPD teknis terkait. Kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghimbau kepada seluruh anak-anak yang ada di Kabupaten Bovendigul untuk dapat meningkatkan kapasitas diri, lalu dengan belajar, menjaga kesehatan yang baik, sehingga anak-anak di Bovendigul dapat bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang punya SDM yang baik, lalu anak-anak yang cakap, dan anak-anak yang tentunya akan menjadi generasi penerus Kabupaten Bovendigul di masa-masa yang akan datang. Sehingga melalui program-program pemerintah yang ada lewat Dinas Pendidikan, lewat kesehatan, bidang kesehatan, lewat kami Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tolong anak-anak dapat bertanggung jawab dengan belajar, terus bercoba, jangan patah semangat, lalu hindari hal-hal yang sekiranya tidak menguntungkan dalam pergaulan, dalam hal apa saja, sehingga anak-anak bisa terbebas dari hal-hal seperti narkoba dan hal-hal negatif lainnya. Sehingga anak-anak Bovendigul, mari tingkatkan kapasitas diri Anda dengan belajar, melatih diri terus, berusaha, jangan patah semangat, karena kalian adalah generasi penerus Bovendigul yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Saya izin ke Ibu Kepala Seksi nih Ibu. Baik. Mungkin ada pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bovendigul, khususnya perempuan Bovendigul, agar tetap berdaya, aman, dan percaya diri. Mohon Baik, izin Ibu lihat ke kamera. Baik, khususnya kepada ibu-ibu perempuan yang ada di Kabupaten Bovendigul, harapan kami dengan adanya dana otonomi khusus ini, ibu-ibu semakin berdaya, ibu-ibu semakin kuat, ibu-ibu semakin percaya diri untuk
membangun masa depan sendiri, bukan membangun masa depan yang lain. Diri kita sendiri dulu, kemudian kita lihat anak-anak, lalu kita percaya bahwa daerah ini akan berkembang ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik dari hari lepas hari. Ingat ibu-ibu bahwa kekerasan pada perempuan dan anak akan terus terjadi jika miras, narkoba, prostitusi itu masih bersahabat dengan lingkungan kita. Jadi hindari semua itu untuk menjadi masyarakat yang lebih aman, masyarakat yang lebih adil, masyarakat yang lebih berguna, dan masyarakat yang lebih bermartabat. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Saya izin ke Ibu PLT Kopernias, Ibu. Terakhir sebagai closing statement Ibu, apa pesan harapan kepada masyarakat Bovendigul ini agar terus menjaga semangat OSUS demi kemajuan Kabupaten Bovendigul, Ibu? Iya. Mohon izin Ibu untuk langsung di kamera. Baik. Ya. Mungkin saya lebih mengingatkan kepada setiap keluarga-keluarga yang ada di Bovendigul, sebab di Bovendigul mulai anak dari 6 tahun sampai 18 tahun adalah membutuhkan pendampingan daripada keluarga. Karena anak adalah generasi penerus, anak membutuhkan bimbingan. Anak-anak itu kalau di sekolah hanya berapa jam saja, tetapi lebih banyak, anak-anak itu lebih banyak di rumah. Sehingga yang saya mau memberitahukan, saya mengingatkan kepada setiap keluarga, orang tua untuk lebih meningkatkan disiplin, perhatian terhadap anak, sehingga anak-anak itu dapat merasa bahwa diperhatikan, kebutuhannya dipenuhi, sehingga anak-anak yang kami jumpai di pinggiran-pinggiran toko, kios, itu mungkin pelan-pelan bisa berkurang kalau memang dari orang tua itu harus membutuhkan perhatian yang lebih kuat. Sehingga saya menyarankan bahwa orang tua harus lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anak, lebih mendidik, sehingga terciptalah generasi penerus Bovendigul yang lebih baik. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kita sudah selesai sesi diskusi dan tanya jawabnya Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Kak Terima kasih teman-teman Kominfo. Ya, semoga kedepannya program-program yang direncanakan dapat bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih dukungannya untuk Kominfo juga. Baik. Solid selalu. Ya. Bapak-bapak semua, terima kasih kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Bapak-bapak semua, dan terimalah salam perjalanan kita. Nubagen, ngubagenep, ngubagenep, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Turan Waibro mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.